Sadaqallahul Azim. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai terjemah Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi kita sebagai umat Islam, agar kita tidak tersesat, agar kita bisa sampai kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Petunjuk akan berfungsi ketika kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Sebagai contoh, kalian punya mainan, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya atau menjalankan mainan tersebut. Kalian tidak tahu, ada buku petunjuk. Ada buku petunjuk untuk menjalankan mainan tersebut. Tapi bagaimana bisa kita memainkan permainan tersebut kalau kita tidak bisa membaca atau memahami petunjuk tersebut? Percuma kalau kita tidak bisa memahaminya dan juga membacanya. Sama, kita juga sebagai umat muslim diberikan oleh Allah yaitu petunjuk. Petunjuk untuk bisa dapat berada di jalan yang benar. Maka Allah memberi petunjuk yaitu Al-Quran. Percuma Al-Quran juga sebagai petunjuk, tapi kalau kita tidak bisa membacanya, tidak bisa memahaminya, maka percuma saja. Seperti itu. Maka salah satu ilmu untuk mempelajari atau memahami isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran adalah salah satu ilmu untuk mengungkap apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita dapat memahaminya, sehingga kita bisa sampai kepada petunjuk yang dimaksud oleh Allah. Seperti itu. Dan juga dalam satu hadis dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi kalian juga mengajarkannya adalah suatu hal atau suatu hal yang baik menurut pandangan Nabi. Ya. Seperti itu. Asik. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke terjemah Al-Quran, ya. Terjemah Al-Quran adalah gabungan dari apa? Kalau kelas 6 itu tafsir. Pernah belajar tafsir? Ya. Yang satu ayat diartikan. Kemudian di sini juga termasuk sorot dan nahwiyah. Jadi ada 3 komponen yang ada di dalam terjemah Al-Quran, yaitu sorot, nahwiyah, dan juga tafsir. Oke, kita tidak akan jauh-jauh saja. Untuk nahwiyahnya kita akan belajar mengenai isim. Apa sih itu isim? Isim adalah kata benda. Apa? Kata benda. Apa yang dimaksud dengan kata benda? Ya, kata benda. Nah, setiap hal yang berbentuk benda berarti itu kata benda. Terus bagaimana dengan perbedaannya? Ya, yang jelas benda mati atau suatu nama daerah, nama tempat atau suatu benda itu dinamakan dengan kata benda atau isim. Ya, ini resmi nahwiyahnya. Kata benda bukan. Kata benda bukan. Oke, kata benda. Berarti spidol adalah isim. Kemudian menulis, isim bukan. Menulis bukan isim, karena menulis adalah kata kerja. Yang mana kata kerja di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Terus ada satu lagi yaitu kata sambung. Apa sih kata sambung? Ya, kata untuk menyambungkan. Yang mana namanya kata sambung itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan sahaya hidup lazim
Najwa, Nadifa. Najwa dan Nadifa. Mana kata sambungnya? Dan. Atau Najwa dengan Nadifa. Itu kata sambungnya dengan. Tapi kalau hanya kata sambung saja, misalkan ya, dengan mehoko, bisa tidak dipahami maknanya. Nah, makanya huruf adalah suatu hal yang tidak bisa dipahami jika hanya berdiri sendiri. Beda dengan isim dan fiil. Ini isim, spidol. Ketika dikatakan spidol, kalian paham ini spidol kan? Langsung ke gambar, mana spidol teh? Oh, begitu spidol teh. Terus ketika dikatakan menulis, bayangkan namina nulis nah. Tapi ketika disebutkan dengan, namun maksudnya. Misalkan di dalam, di dalam. Namun coba lihat cenah. Nah, itulah isim, fiil dan huruf. Kali ini kita akan membahas mengenai isim. Silakan dikeluarkan catatannya. Siapkan alat tulisnya. Udah siap? Jangan dulu ditulis, lihat dulu ke depan. Oke, lihat ke depan. Bagaimana sih caranya kita mengetahui isim atau bukan di dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Ada dua cara. Yang pertama yaitu, lupa lagi. Yang pertama yaitu apa? Lihat artinya. Misalkan masjidun. Kalian tahu ini isim dari mana? Nah, masjidun. Ketika disebutkan masjid itu kita bayang nama. Masjid. Kalian paham tanpa perlu melihat cirinya bahwa ketika disebutkan masjid itu pasti masjid kita bayang. Berarti ini dengan cara lihat artinya. Yang kedua yaitu apa? Lihat cirinya. Ketika kalian bingung, oh gitu namun cuma ada bingung. Maka ketika kalian tidak mampu melihat artinya atau mengetahui artinya dan bingung cenderung ya artinya, maka yang kedua yaitu lihat cirinya. Ciri isim yang sabaraha? Oh, ayat 3 ayat 4. Nah, untuk sekarang itu ayat sabaraha jadi 5 ya. 5 lah. Oke, jangan dulu ditulis. Yang pertama yaitu apa? Diawali oleh alif lam. Alif lam namanya bebas. Yang jelas alif lam itu isim. Maksudnya namun setiap kalian menemukan di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran ada satu kalimat yang
berawalan alif lam maka disebut isim. Udah, gak perlu tanya-tanya, gak perlu bingung lagi. Oh, kita isim. Contoh. Ya. Assalamualaikum. Dia mah ribet hamut. Tadi. Karena berarti naon? Nah, ini ad-duha. Kalian tahu artinya apa? Alhamdulillah. Tahu artinya? Tidak, berarti lihat cirinya. Ciri yang pertama yaitu alif lam. Ketika kalian menemukan alif lam ya dalam satu kalimat berarti itu sudah dipastikan isim atau kata benda. Alhamdulillah. Wah, ya alif lam berarti udah jelas. Tong ditatanya gede berarti ada teh isim. Gampang? Gampang. Yang kedua yaitu tanwin. Berakhiran tanwin SBG ada di namanya fathah tanwin, kasroh tanwin dan dhamma tanwin. Sama seperti alif lam. Kalau kalian menemukan di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab kalimat yang menggunakan tanwin berarti ada isim. Apa? Isim. Misalkan rahmatan. Rahmatan sengaja apa artinya naon? Lihat apakah ada ciri isimnya atau tidak. Ada. Mana? Tan. Tan adalah tanwin. Berarti tanwin termasuk ke dalam ciri isim, maka rahmatan adalah isim. Ya. Satu hal lagi. Alif lam dan tanwin tidak akan pernah menyatu dalam satu kalimat. Ya, itu pasti wae dan tidak akan pernah akur sampai hari kiamat pun. Misalkan ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah muat ayat. Coba kalian cek di dalam Al-Qur'an, cari saja yang ada alif lam dan akhirnya tanwin. Itu tidak akan pernah ketemu. Ya, karena tanwin dan alif lam itu tidak akan pernah bisa menyatu. Maka hikmahnya adalah kita hidup di dunia ini jangan seperti alif lam dan tanwin yang tidak pernah menyatu dan tidak akan pernah menyatu seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu naon tadi lo? Nah, lihat diawali oleh huruf salah. Ciri mat. Diawali oleh huruf mim dengan syarat kedepannya minimal ada 3 huruf.
Lihat. Contohnya adalah masjidun. Tadi kan ciri yang jelasnya apa? Mana? Tanwin. Berarti satu kan cirinya. Kalau setelah belajar yang ketiga, ini berarti cirinya jadi seberapa? Dua. Yang pertama yaitu tanwin, yang kedua yaitu diawali oleh huruf mim. Dengan syarat setelah huruf mim itu minimal ada 3 huruf. Contoh, lihat. Mim. Setelahnya ada 3 huruf deh. Ada, berarti ini isim. Isim. Ubah jadi pakai alif lam jadi kumaha? Al-masjidu. Kenapa tidak al-masjidun? Kenapa tidak al-masjidun? Kenapa? Karena alif lam dan tanwin tidak pernah menyatu dan tidak boleh menyatu, harus pilih salah satu. Kalau mau pakai tanwin, kalau tidak pun pakai alif lam. Ya, tolong dua nana. Terus ulah dileungitin dua nana, harus ada salah satu. Oke, paham kan? Gampang? Gampang. Ini gampang banget. Kemudian yang ketiga yaitu diawali oleh salah. Diawali oleh non salah. Yang keempat itu menunjukkan kepada nama, menunjukkan kepada jangan dulu ditulis ya kalau Nah, ya, menunjukkan kepada nama manusia, binatang, tumbuhan, tempat, dan sebagainya. Pokoknya mah semuanya yang berhubungan dengan nama, baik itu apapun, itu adalah isim. Contoh, Ahmad, Ahmadu. Kayak cirina tuh. Contoh ya. Adakah ciri isim yang 3 di sana? Tapi kenapa kalian tahu bahwa ini isim? Karena menunjukkan kepada nama manusia. Ya. Misalkan ya, Aul. Aul itu tidak tahu kan, tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya. Kemudian tidak berawalan huruf mim. Tapi tahu bahwa Aulia itu adalah isim. Dari mana tahunya? Aul itu pasti nama manusia. Seperti itu. Gampangan nabhan misalkan. Itu udah jelas, jangan ditanya-tanya lagi. Oh, nabhan pasti isim. Semua malaya fiil nabhan. Dan tidak akan ada huruf yaitu nabhan. Gampangan yang terakhir yaitu diawali oleh apa? Huruf jar sabaraha Oke, huruf jar fungsinya adalah mengkasrohkan isim. mengkasrohkan Isim. huruf jar fungsinya mengkasrohkan isim. Huruf jar ada berapa? Namanya Oke, apa? Mim. Terus
Ala an ala bi Uba mana? Lam kaf. Aduh, cukup. Video. Lam alam al kembali. Nah, cewek. Contohnya fil masjidi. Oke, lihat ke depan. Masih dengan contoh fil masjid. Al masjidu, fil masjidi. Mana huruf jarnya? Fi. Oke, ini ada berapa kalimat? Dua. Apa saja? Fi dan al masjidi. Fi adalah isim fi'il huruf. Fi adalah isim fi'il huruf. Fi huruf apa? Huruf jar. Huruf jar fungsinya. Huruf jar ada berapa? 9. Alam, alba, alkaf. Ya. Oke. Ini adalah huruf jar. Kalau huruf jar adalah mengkasrohkan isim, ya. Kalau ada huruf jar ke depannya pasti isim. Ya, sekarang ada fi. Oh, kalian tahu bahwa ini huruf jar. Udah pasti ke depannya isim. Maka fil masjid ciri isimnya yang sabaraha? Sabaraha hiji? Hah? 3 dulu. Oke, yang pertama yaitu huruf jar. Yang kedua? Yang ketiga? Mim. Oke. Nomor 6 itu kasroh. Berakhiran kasroh. Contohnya yaitu sama fil masjidi. Oke, ini contoh yang sama, berarti fil masjidi cirinya ya sabaraha. Ciri isimnya al masjidi 4. Yang pertama dari kanan dulu. Huruf jar. Yang kedua, ketiga. Oke, mim. Mim harus apa syaratnya? 3 huruf setelah huruf mim. Kemudian alif lam tidak boleh. Alif lam tidak boleh menyatu dengan tanwin. Begitupun sebaliknya, tanwin harus dipisahkan dengan alif lam. Bisi naon? Pas saya benar. Nomor 7 yaitu idhofah. Tahu idhofah? Sudah belajar? Oke, kelas 4 bingung kan? Idhofah itu 2 kata yang menyatu. Dua isim yang menyatu. Atau kata majemuk. Tahu kata majemuk? Kata majemuk adalah 2 kata benda yang disatukan menjadi satu makna. Contohnya, rumah artinya baik. Ya, rumah, naon rumah? Kabayangkan rumah kumaha? Nah, ai sakit kumaha? Bisa kemana-mana. Ai rumah sakit naon? Apakah rumahnya tidak bisa kemana-mana karena sakit? Tidak kan? Ya, lihat, rumah itu maknanya ya. Sakit itu punya makna berbeda. Tapi ketika digabungkan jadi rumah sakit itu maknanya beda diri. Bukan berarti rumah sakit.
perlindungan untuk orang-orang yang sakit. Nah, itu yang disebut kata majemuk atau idhofah. Contohnya apa? Lihat. Aduh, habis. Rasulullah. Ya. Ada berapa kalimat di sini? Ada dua. Naon wae? Rasulullah Allahi. Ya, untuk ini mungkin masih bingung ya karena kalian belum belajar. Tapi yang jelas Allahinya di sini adalah isim. Sabaraha jadi isimna? Itu dua atau tiga? Hah? Dua atau tiga? Namanya dua. Asal satu lagi adalah bersandar dengan isim yang lain. Ini Rasul adalah isim, Allah juga isim. Ini disatukan. Ya, jadi kata majmu, maka cirinya adalah tiga. Ya. Yang pertama yaitu alif lam, yang kedua kasroh, yang ketiga adalah idhofah. Bingung, tapi jangan naon. Contoh, kita kasih satu clue saja. Rasul itu artinya utusan, Allah artinya Allah. Rasulullah jadi naon? Nah, jadi Nabi Muhammad so. Rasul adalah utusan, Allah adalah Tuhan. Ya. Nah, Rasulullah itu jadi beda dari maknanya. Nah, itulah kata majemuk. Seperti rumah sakit. Rumah artinya ya hunian, tempat tinggal. Sakit artinya ya tidak sehat gitu. Rumah sakit kan bukan berarti rumahnya yang tidak sehat, tapi nungesiana tidak sehat. Nah, seperti itu. Silakan catat terlebih dahulu. Mangga.
Oke, selesai keluarkan Quran. Beres keluar sudah dong, Nak. Silahkan yang ini udah selesai. Oke. Sudah paham? Oke, lihat. Buka Quran surat Al-Qari'ah. Iya. Yang tidak bawa Quran bagi pinjam. Sebantu minimal hiji gitu. Oke, cara pengerjaannya seperti ini. Lihat, kalian cari di dalam Quran surat Al-Qari'ah yang berhubungan dengan isim yang ada artinya. Yang ada artinya, yang ada cirinya. Ya, jangan lihat artinya, tapi lihat cirinya. Misalkan kalian menemukan ya, oh alhamdulillah, meskipun tidak ada alhamdulillah di dalam Al-Qari'ah. Tapi kalian tahu wah kita isim, kenapa? Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana? Dari tadi lihat. Pertama kan satu, lihat artinya. Karena ceritanya kalian tidak tahu artinya, kalian lihat cirinya. Kalian sudah paham kan dari 7 ciri isim ini? Oh di sini alhamdulillah cirinya ini nom, alif, lam. Yang pertama kalian tuliskan isimnya dulu. Kemudian yang kedua yaitu tuliskan di sisinya ciri-cirinya namanya. Misalkan alif lam, tanwin, ya huruf jar, semuanya. Kalau tidak ada ya udah, misalkan alhamdulillah tidak ada ciri tanwin. Yang tahu, ayo daun jadi karena alif lam mukul berarti tulis alif lam mukul. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gampang kan? Gampang banget. Berapa namun? Satu surat. Di dalam satu surat ini suratnya mohon tinggalan heula ayat 3 ayat 2. Ya, surat ke cirina nama ya, surat ke heula kalimatna naon, bae cirina nama ya.
Tamatkeunnya sakalimat. Datang nggak bisa ya. Ya kalau mie misalkan ya itu harus nyambung. Ya malah ya kapotong ngelaku kali. Tutup mana sih? Kemana Fadli beres? Ya. Kan gitu. Iya kan? Baik, Biasa. Yang tidak ada cirinya tidak usah dicantumkan. Oh tidak ada cirinya, tapi ini teh isim pernah apal dah tina apal nyentong. Kita belajar yang ada cirinya saja dahulu. Nah lihat, untuk huruf ja biasanya ini bukan punya kak. Di dalam Al-Quran itu jadi awalan ya. Li, bi, atau ka. Bilahi misalkan itu kan huruf ja. Nah itu di saya kok. Bisa ya. Kalau kata pasti sesuai dengan dia. Oh iya, kalau sedih itu capek ke gigi. Apa ya? Halo? Boleh dipek? Tadi ini bagus. Aman. Mesti ada apa? Di. Kemudian kasih ini. Jadi
kalimat tadi hari kiamat. Saya tipe ayo kayu bisa artis nasi manusia. Saya sekali. Sekalimat. Pinter tuh. Pinter tuh. Tinggal pinter tuh. Beres. Yang untung sadaya Saya tuh bukan malu dia dia. wali iklan ya ini ya gitu Betul, ingat kita alat jadi gambar. Ya. Nyambung. Nyambung. harus kan minimal 3 huruf berarti boleh opat 5 huruf. Balik lah. Kalimat mau aya isiman dan mau aya cirina naon. Nah, iya satu kalimat itu bukan au. Itu belum satu kalimat, tapi satu kalimat au. Satu kali. Gimana? Kata itu mana? Itu. Iya. Nah, Senjadi itu sih. karena semua itu satu kalimat. Anas, kalau kan di atas beri Anas. Kawan. Ya, sini beri. Lanjut. Terus hebat kan mana? Oh, salah benar nih kerja Indonesia. Mana ini jadi namanya? Huruf jar terus. Terus. Berarti di sini. Oke, masuk lihat ke depan. Lihat. Oke, kelas. Simpan pulpena.
Lihat ke depan. Waktunya habis. Dapat sama Riji? Dapat? 10. Memang 11. Oke, kita bahas bareng-bareng. Apakah kalian paham atau tidak dari ciri-ciri isim yang telah disebutkan? Ayat pertama naon? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu. Al-Qari'atu. Beri cerita. Tahu apa? Alif lam. Mal qari'atu seberapa kalimat? 2. Namanya majeng al qari'atu. Al qari'atu sama cerita naon? Alif lam. Wa ma adraka mal qari'ah. Seperti isimna. Satu, oke, al-qari'ah sama berarti udah seberapa tilu ayat? 3 isim. Wa ma adraka al-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ada berapakah isim di sana? Apa? 1. Apa? Ada berapa? Hah? Oke, yang menjawab 3 berarti 2 pahala. Oke, berarti betul. Oke, ada berapa? 3. Namanya yauma yakunun nasu an-nasu. Ciri mana? Alif lam. Ada ciri lain? Tidak. Al-Faroshi. Ciri namanya? Pertama huruf ya, yaitu kaf. Terus alfa. Alif lam. Faroshi. Kasro. Berarti cirinya seberapa? 3. Satu lagi yaitu al-mabsu fi. Itu adalah ciri isimnya seperti di 3, 2, 4, 5. 3 namanya alif lam mim, kedepannya harus 3 huruf. Ayat 3 huruf ya, terus kan cirinya jadi mas roh. Berarti udah berapa isim di 6 ayat? 6 ayat di 4 ayat 6. Salah ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Ada berapakah isim? 2. Hah? 3. 3. Namanya wa takunul jibalu. Nama cirina? Alif lam. Jibalu kal ihni. Huruf ja, terus alif lam ya. Asro. 3 cirina. Al-mafus. Cirina 3. Namanya alif lam mim dan kasro. Oke. Sebelah atas soal apa? Kita sudah isim yang ditemukan dan ini ayat. Ini mafusam sakulat mawazinu. Ada berapakah isim? Ada berapakah isim? Tidak ada. 2. Oke. Dijadiin naon? Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Itu isinya 1 mawazinu. Mawazinu. Jadinya naon? Mim. Kedepannya ada berapa huruf? Ciri
Berarti kan biji itu 10 kah? Ayat deh. Bahwa fi aisyatir radiyah. Bahwa fi aisyatir radiyah. Isyatir fi aisyatir radiyatin. Apa? Wah, taruh huruf jar fi aisyatin. Huruf jar no, terus berakhiran kasroh, berakhiran tanwin. Jadi ngaran bastu radiyatin. Bahwa fi aisyatin radiyah. Ada radiatan. Rodiatin kan? Rodiatin, isim bukan? Isim, sini nas sendiri. Ini nama yang pertama. Tanwin yang kedua. Hah? Yang kedua adalah kasroh. Nah, gitu. Sip. Karena masih banyak lagi, sedangkan waktunya sudah habis, silakan kita cukupkan pembelajaran kali ini. So, semoga kalian dapat memahami. Istiadat.